kita lanjut lagi untuk ngaji koi, khususnya varietas kohaku ya. Kemarin sudah saya mulai untuk cara menilai kohaku ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin membeli ikan koi kohaku ya, sebaiknya kalian mengetahui ya hal-hal penting atau poin-poin penting yang harus kalian perhatikan sebelum membeli kohaku agar bisa memperoleh kualitas yang bagus lah, yang paling bagus yang ada di tempat penjual gitu. Karena biasanya kalau kalian beli ikan kan di bak besar gitu ya, banyak misalnya campur gitu, ada kohaku, soasanke dan segala macam. Kalian milih kohaku, biasanya kalian tunjuk mana ya, terus diangkat kan ya, dimasukkan ke bak kecil gitu atau keranjang kecil gitu supaya memudahkan kita memilih. Nah, ada tips ya buat kalian yang membeli kohaku ya. Yang diutamakan jangan warnanya dulu ya, teman-teman. Karena gini, kadang ada ya, koi yang kecil tuh warnanya sudah pekat. Merahnya itu strong katanya, orang bilang tuh biasa. Orang-orang koi itu bilang merahnya strong, berarti merah pekat gitu, cemerlang. Asal kalian tahu ya, bahwa warna merah yang sudah strong, atau yang mereka bilang tuh yang cemerlang, strong gitu, itu sebenarnya ya, itu harusnya koi itu sudah berukuran di atas 60. Nih kalau kalian tahu ya. Karena apa? Titik tertinggi ya, maksimal dalam perkembangan warna hingga menjadi strong, itu pada ukuran 60. Itu teman-teman. Paham jadi maksud saya? Artinya, jika koi kecil yang ukuran 20-25 cm sudah merah, apa maksudnya? Kesimpulannya, kalian bisa mereka-reka sendiri. Normalnya ya, koi di Jepang itu, kalau masih kecil itu warnanya masih oranye. Ya, agar kalian tahu ya, koi yang masih kecil kohaku di Jepang, itu nggak merah, teman-teman. Nggak merah pekat begitu. Dia agak oranye. Karena memang belum tumbuh, belum maksimal pertumbuhan warna merahnya itu. Makanya kalau di koi lokal kita kan kecil-kecil sudah merah-merah gitu. Biasanya ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau koi dari kecil itu sudah merah pekat, ya, itu nggak bisa besar. Itu ciri koi yang nggak bisa besar. Gitu. Karena warnanya sudah maksimal, udah tumbuh sebelum waktunya. Wajarnya itu ya, normalnya koi yang emang dari bibit kualitas tinggi, itu umur 3 sampai 5 tahun lah, dia baru keluar maksimal merahnya itu bisa pekat. Gitu teman-teman. Jadi jangan kalian terkagum-kagum melihat koi kecil warnanya sudah merah. Kalau saya nanti dulu gitu. Karena ini khusus kohaku ya, kita bicara kohaku ya. Kohaku itu merah putih ini. Gitu.
Koi ukuran 20 ya, 15-20 senti itu yang aku itu nggak merah pekat. Memang ada ciri-cirinya koi import itu kiwanya. Kiwa itu batas antara merah dan putih itu pekat. Apa? Tajam, maaf, maksud saya tajam. Gitu. Sudah kelihatan dari kecil bahwa ini nanti kualitasnya akan bagus. Itu koi yang import ya. Ya, ciri-cirinya itu jarak antara warna merah dan putih ya. Batas itu namanya kiwa. Ya, kalian ingat-ingat aja. Kalau perlu catat boleh, ingat-ingat boleh. Kiwa. Jadi batas antara merah dan putih. Batas pola itu loh. Ini loh teman-teman ya, biar jelas ya. Kan ini merah ya, ada putih, di atas putih ya. Ini kan ada batas ini antara merah dan putih ini. Ini tegas, pekat, bukan blur, bukan gradasi. Gitu ya, jelas ya. Itu kalau dari kecil tuh sudah kelihatan sebenarnya. Untuk kiwa ya. Apalagi sudah ukuran 30-an itu udah jelas, lebih jelas lagi. Nah, kalau koi sudah merah pekat dari kecil itu kemungkinan satu, kalau enggak itu koi sudah tua, ya. Karena induknya kecil, jadi dia nggak bisa besar. Ukuran 25 mungkin sudah umurnya udah setahun barangkali. Tapi baru 25, wajarnya kalau setahun kan bisa 30, kadang 40. Tapi ini cuma 25 senti. Tapi umurnya sudah tua. Itu biasanya warna merahnya pekat. Ya, karena memang dia koi nggak bisa besar gitu teman-teman. Ini sekedar menambah pengetahuan ya kalian gitu. Tapi asal kalian tahu bahwa hal seperti itu hanya sebagai pengetahuan. Artinya kalau ingin memelihara ya boleh. Tapi kalian tahu, wah ini kemungkinan koi tua nih. Tapi nggak apa-apa lah karena bagus pelihara. Tapi setidaknya kalian kan tahu. Jadi kalau kalian kasih makan terus nggak besar-besar ya kalian udah tahu. Sejak beli awal memang ini curiga nih kayaknya ini koi tua nih. Bahkan pedagangannya pun juga nggak paham, malah biasanya ngomongnya ini dari breedernya sudah begini gitu loh. Saya belinya udah begini pak, saya nggak tahu gitu. Biasanya pedagang begitu, yang nggak paham ya. Ya sudah, kalau emang dia nggak tahu ya gimana. Tapi setidaknya kita tahu, koi yang kecil sudah merah pekat itu berpotensi nggak bisa besar, atau dia jantan. Jantan itu lebih pekat warnanya daripada betina. Tapi untuk badan, ya bentuk badan itu bagus yang betina, yang female. Kalau populernya itu female, betina, koi perempuan. Itu bodinya bagus kalau sudah besar ya, udah ukuran 70 cm itu rata-rata koi betina lebar, bulky gitu ya, panjang terus lebar. Bulky lah istilah umum populer itu orang nyebutnya bulky. Nah, di seluruh kontes ya yang pernah ada, memang sebagian besar Grand Champion tuh koi betina, itu teman-teman. Ya pernah ada yang koi jantan nih. Koi jantan tapi bodinya bodi betina, ada. Yang menang pun juga ada, tapi jarang gitu. Sebagian besar tuh betina. Gak tahu ya, ini ke atas pengamatan saya nih selama ini, koi betina itu bodinya lebih bagus rata-rata ya, bukan berarti semua enggak. Jantan juga ada yang bodinya seperti perempuan
Ini untuk koi ya. Jangan berpikir manusia. Gitu. Tapi kalau sudah ikut kontes ya nggak masalah, mau betina jantan nggak masalah. Yang penting bodinya bagus. Itu ya teman-teman. Memang mencari body bagus dari jantan, dari koi jantan atau male itu sulit. Kebanyakan panjang, pendek badannya panjang. Ya karena kan gini ya teman-teman. Secara ininya perilakunya, koi jantan ini kan kalau pembuahan ya, nanti kalau dia sudah dewasa terus pembuahan, kan dia yang ngejar betinanya. Itu kan bodinya perlu ramping. Kalau betinanya kan memang gendut, gede, jalannya juga pelan. Yang aktif kan yang jantan. Kalau jantan badannya kegedean kan nggak bisa, kurang lincah. Gitu. Jadi kenapa badan koi jantan itu agak ramping, panjang ya? Itu salah satu fungsinya. Pada saat pemijahan dia tuh bisa ngejar cepat gitu, ngejarnya karena ramping gitu. Dan memang kebanyakan begitu. Tanya deh para breeder tuh, teman-teman breeder kalau ada yang memantau. Koi-koi betina itu kan yang jantan itu kan yang panjang-panjang gitu. Tapi kalau yang betina induknya itu gendut. Geraknya juga pelan karena selain menggendong telur, badannya kan besar. Jadi agak pelan. Coba tanyakan ke teman-teman tuh yang biasa ternak koi. Kan begitu. Kalau jantannya nggak bisa ngejar ya gimana mau mijah gitu kan. Istilah kata. Kecapean dulu. Nah ini kembali lagi ke ini ya. Kalau jantan atau betina dipelihara tuh nggak masalah, silakan. Cuman risikonya kalau sudah besar-besar, yang betina itu suka bertelur kan di kolam. Memang lebih aman pelihara yang jantan. Cuman cari body yang jantan, ya yang bagus ya untuk jantan agak susah. Itu teman-teman. Ya. Nah kita kembali lagi ke memilih tips memilih kohaku yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama kita perhatikan dulu bagian kepala ini teman-teman. Ya, kepala ini. Nah, warna yang dekat mulut ini jangan sampai kena mulut. Ya. Warna merah ya, di kohaku itu jangan sampai kena mulut. Nah, maka kesimpulannya di bagian kepala ini harus ada warna merah, teman-teman. Nggak boleh kosong. Kalian kalau lihat kohaku yang kepalanya kosong, nggak ada warna apa-apa, putih itu, jangan dipilih. Itu kurang kualitas, nggak ada kualitasnya. Itu harusnya kalau breeder profesional itu sudah nggak dipelihara, nggak perlu untuk apa. Afkir, jadi apa ya, nggak lolos seleksi gitu. Tapi ya kalau ikan lokal ya masih banyak yang dijual-jual, tetap dijual, gini aja laku gitu. Tapi ya terserah lah, terserah yang jual dan terserah yang beli kan gitu. Saya hanya memberi saran saja bagaimana untuk menilai kualitas. Itu ya teman-teman. Ya, jadi bagian kepala harus ada warna merah dan warna merahnya itu jangan sampai kena mulut ya, atau istilahnya buka. Kalau orang Blitar itu bilang ini buka. Ya, terus jangan kena mata merahnya ya. Warna merah itu jangan kena mata. Kalau kena mata satu boleh. Misalnya agak nyenggol dikit gitu ya di bagian mata. Itu masih boleh. Gitu. Asalkan pola yang lainnya mendukung. Mendukung apa? Mendukung keseimbangan pola secara keseluruhan. Itu ya.
Ya, terima kasih tuh Pak. Selamat datang ya teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir di live saya. Ya, kita sedang membahas ini ya, bagaimana memilih kohaku ya. Nah, setelah bagian kepala ini ya kita periksa ya. Terus kita lari ke leher. Nih, di antara dua sirip ya. Ini ada dua sirip, ya di situ kita ibaratkan leher lah, gitu ya. Di antara dua sirip. Kalau bisa pilih yang seperti ini, terputus pola merahnya, nggak nyambung. Kalau ini nyambung karena apa? Ini hanya dua pola, teman-teman. Jadi ya harus nyambung karena dia memang ni dan dua pola. Kalau ini kan tiga gitu. Kalau ini dipotong, terpotong ya, jadinya ni dan. Gitu. Memang di untuk kohaku apa nidan ya. Kalau terpotong jadi sandan kan tiga. Kalau nidan dua ini, memang kebanyakan kalau nidan di sininya nggak kepotong teman-teman. Ya itu bedanya ya. Di bagian leher ini. Karena kalau ini sampai kepotong ya, kan cuma dua pola, nanti terlalu nggak imbang gitu, nggak balance. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini khusus untuk kohaku, bukan nidan nih, yang saya bicarakan ini ya. Jadi ini kalau bisa terputus nih bagian leher, nggak nyambung ya. Kecuali dia nidan, ingat itu. Kalau kalian milih kohakusan dan usahakan pilih. Tapi ya nggak gampang, sulit mencari yang seperti itu. Tapi ini saya idealnya gitu, tips ya untuk ideal, yang ideal, koi ideal. Nggak gampang, tapi ada gitu. Bukan berarti nggak ada. Kalau ada, kalian sudah dapat poin lagi nih. Udah kepalanya nggak kena mulut, nggak kena mata, ya kan? Terus lehernya kepotong, maaf ya, maksudnya kepotong itu polanya. Itu maruten yang kayak apa? Mas Adi, ya ini maruten nih, saya tunjuk nih. Maruten itu artinya maruten itu mahkota atau tiara, ya, Mas Adi ya. Nih, kebetulan ini pas kita lihat gambarnya. Kalau cuman bulat aja di kepala, terus yang ini nggak ada, polos ya, itu namanya tanco. Itu. Tapi kalau polanya ada seperti ini kok aku ini, terus ada bulat di kepala, ini maruten, ini contoh maruten. Yang lebih jelas lagi, ini maruten. Ya, jelas ya. Ini maruten, 3 step. Ya, bagus. Kalau kalian bisa dapat seperti ini, bagus. Tapi jarang. Kalau ada ya mahal. Gitu teman-teman. Nanti kalian akan tahu bagaimana mengapresiasi koi, terus menghargai koi. Artinya kalau koi bagus ya nawarnya jangan terlaluan lah. Nanti kasihan pedagangnya. Gitu ya teman-teman. Jadi perlu kalian tahu cara memilih koi itu penting gitu teman-teman. Supaya nanti kalian dapat koi itu sesuai harganya. Sebenarnya kuning sama merah kohaku bagus yang warna apa? Ya yang merah. Kuning loh. Kohaku kan nggak ada kuning. Ya.
Oren, maksudnya oren ya. Yang ya pilih yang merah lah, jangan yang oren. Yang oren itu maksudnya oren gimana? Mungkin perlu dijelaskan juga yang bagaimana. Jangan yang kuning, yang apalagi pudar warnanya, jangan. Kita beli kohaku itu yang memang susah dijelaskan ya, memang harus dengan lihat langsung sih. Ya sebenarnya merah, tapi merahnya nggak pekat-pekat amat, gitu loh.